Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Dahlia Danasari, NPM 188, dan rekan saya. Saya Randinal dengan FPM 170. Izin Pak Apriwandi, di sini kami akan mempresentasikan terkait materi fraud, akuntansi forensik, dan audit investigasi. Nah, untuk yang akan kita bahas pada materi hari ini yaitu ada 3. Yang pertama adalah fraud, yang kedua akuntansi forensik, dan yang ketiga adalah audit investigasi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, di selanjutnya, di sini ada pengertian fraud. Menurut ACFF, Association Association of Certified Fraud Examiners, artinya penggunaan kedudukan seseorang untuk memperkaya diri sendiri melalui penyalahgunaan yang disengaja atau penyalahgunaan sumber daya atau aset organisasi. Sifat fraud itu tersembunyi. Apa sih yang disebut tersembunyi? Ini tuh sering dirancang di, 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 dideteksi. Biasanya dilakukan dengan cara memanipulasi data atau menyembunyikan transaksi sehingga pelaku bisa mendapatkan keuntungan tanpa mudah teridentifikasi. Hal ini menjadikan fraud sebagai masalah yang sangat serius dan kompleks untuk diungkap karena melibatkan ketelitian dalam memeriksa transaksi keuangan yang dilakukan. Lanjut. Nah, di sini ada korupsi. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang TPK adalah setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Formula sederhana korupsi sesuai buku Executive Roadmap to Fraud Prevention of Internal Control adalah pertama ada korupsi, konflik kepentingan, ekonomi, biaya yang tinggi, suap, gratifikasi, dan di sini ada power, kekuatan, ada kewenangan, desentralisasi, diskresi kebijakan, penggunaan sumber daya, dan selanjutnya ada accountability, ada pertanggungjawaban, amanah, akuntabel, dan partisipatif. Selanjutnya, nah di sini ada penyebab fraud atau korupsi. Di sini kan ada fraud triangle. Yang pertama itu uh, pressure atau tekanan. Yang kedua perceived opportunity atau kesempatan yang dilihat. Yang ketiga rasionalisasi. Nah di sini uh, pressure tekanan itu adalah faktor yang mendorong seorang untuk melakukan fraud. Tekanan ini bisa datang dalam berbagai bentuk seperti masalah keuangan pribadi, tekanan untuk mencapai tujuan, perasaan tidak dihargai atau ketidakpuasan dalam kerja. Nah, di sini ada kesempatan yang dilihat. Kesempatan adalah faktor yang memungkinkan seseorang untuk melakukan fraud tanpa mudah tertangkap. Nah, organisasi akan lebih cenderung untuk melakukannya dalam kesempatan yang dilihat. Biasanya adanya lemahnya pengendalian internal, posisi atau akses yang dimiliki, kurangnya pengawasan atau audit. Dan selanjutnya ada di rasionalisasi. Ini tuh proses mental yang dilakukan oleh pelaku fraud untuk membenarkan tindakan yang mereka lakukan. Jadi seperti seseorang yang terlibat dalam kecurangan seringkali akan berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa apa yang mereka lakukan tidak sepenuhnya salah. Lanjut. Nah, di sini ada 4 aktivitas dalam menyikapi
menyikapi fraud. Pertama, pencegahan fraud. Kedua, pendeteksian awal fraud. Ketiga, investasi fraud. Keempat, tindak lanjut hukum atau litigasi. Next. Nah, sinergi CJS dengan pengawasan biasanya ada tiga untuk mendapatkan vision atau plan atau aksi. Di sini ada aparat pengawasan, tugasnya itu manajemen, dukungan info, hasil audit, investigatif, penghitungan kerugian, atau kebutuhan ahli. Nah, di situ juga ada peradilannya. Peradilan itu seperti kepastian hukum, pemulihan kerugian kerugian negara. Nah, dan ada KPK, Kepolisian dan Kejaksaan, penindakan terhadap pelaku tindak pidana, korupsi, atau putusan peradilan. Next. Pengertian akuntansi forensik. Akuntansi forensik adalah penerapan ilmu akuntansi, termasuk audit, untuk menyelesaikan masalah hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bidang ini digunakan dalam berbagai aspek seperti yang pertama penyelesaian sengketa antar individu, yang kedua perusahaan swasta baik tertutup maupun yang diperdagangkan di bursa, ketiga BUMN dan BUMD, serta instansi pemerintahan di pusat dan daerah. Keempat, lembaga negara seperti MPR, DPR, DPRD, kementerian, komisi, KPU, KKPU, yayasan, koperasi, dan badan hukum lainnya. Next. Akuntansi forensik atau audit forensik di Amerika Serikat. Akuntansi forensik awalnya digunakan untuk menyelesaikan kasus warisan dan mengungkap motif kejahatan, seperti pembunuhan demi klaim asuransi atau hak waris. Karena berfokus pada pencegahan masalah hukum, istilah yang digunakan adalah akuntansi forensik, bukan audit forensik. Hingga kini, unsur akuntansi tetap dominan, misalnya dalam penghitungan ganti rugi, dalam sengketa terhadap atau keuangan negara, dalam praktik investigatif, istilah audit forensik juga sering digunakan. Next. Praktek akuntansi forensik di Indonesia. Indonesia mengalami krisis keuangan pada 1997 yang berdampak pada pemerintahan Presiden Soeharto hingga berakhir pada Mei 1998. Krisis ini mendorong pemerintah meminta bantuan IMF dan Bank Dunia, termasuk reformasi perbankan. Beberapa kasus sukses akuntansi forensik. Yang pertama, kasus Bank Bali 1999, PwC berhasil mengungkap arus dana yang kompleks dengan metode Sandberg diagram. Kasus KPU di 2005, BPK sebagai akuntan forensik dan KPK berhasil membawa kasus ini ke pengadilan. Selanjutnya, kasus Bank BNI, PPATK mengungkap peran Adrian Waworuntu dalam skandal keuangan, membuktikannya di pengadilan. Next. Beberapa model akuntansi forensik di Indonesia. Evolusi akuntansi forensik, awal perkembangannya, akuntansi forensik awalnya merupakan perpaduan akuntansi dan hukum, misalnya dalam pembagian harta gonogini pada kasus penceraian. Yang kedua, perkembangan lebih kompleks dengan meningkatkan kasus keuangan yang sulit, auditing mulai terlibat, menjadikan akuntansi forensik sebagai kombinasi akuntansi, hukum, dan auditing. Beberapa model akuntansi forensik di Indonesia. Peran akuntansi forensik dalam fraud audit, audit proaktif, pertama, menganalisis kelemahan sistem pengendalian, kedua, mengidentifikasi potensi fraud. Audit investigatif, yang pertama, menyelidiki dugaan fraud setelah ditemukan indikasi awal, kedua, mengumpulkan bukti hukum dan keuangan. Next. Model akuntansi forensik di Indonesia. Akuntansi forensik dalam kasus tipikor, pertama menghitung kerugian negara, kedua menelusuri arus dana dan barang bukti, ketiga mendukung proses hukum
dari penyelidikan hingga putusan pengadilan. Baik, selanjutnya akan diteruskan nama teman saya, Dahlia. Baik, terima kasih Randinal. Untuk selanjutnya kita akan membahas beberapa model akuntansi forensik di Indonesia. Nah, ini ada teori dari segitiga akuntansi forensik dari Tuan Kota 2010. Ini tuh ada tiga. Yang pertama adalah kerugian. Kerugian ini tuh merujuk pada kerugian yang dialami oleh individu atau entitas akibat tindakan melawan hukum. Nah, untuk yang kedua yaitu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum ini tanpa adanya tindakan ilegal tidak akan ada dasar untuk menuntut ganti rugi. Terus yang ketiga yaitu kausalitas, yaitu kaitan antara kerugian dan perbuatan melawan hukum. Nah, akuntansi forensik ini membantu ahli hukum dalam membuktikan hubungan, kausalitas, dan menyiapkan bukti di pengadilan. Nah, lalu yang akan kita bahas adalah audit investigasi. Apa sih itu audit investigasi? Audit investigasi adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. Nah, pengertian ini diambil dari Permen PAN nomor per garing 05 garing M titik PAN garing 03 garing 2008 tanggal 31 Maret 2008. Nah, untuk pengertian yang selanjutnya, yaitu audit investigasi adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu penyimpangan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. Nah, ini tuh pengertian ini diambil dari Peraturan Kepala BPKP. Terus untuk selanjutnya ada prinsip-prinsip audit investigasi. Yang pertama, investigasi itu adalah tindakan mencari kebenaran. Yang kedua, kegiatan investigasi itu mencakup pemanfaatan sumber-sumber bukti yang dapat mendukung fakta yang dipermasalahkan. Nah, untuk yang ketiga, semakin cepat merespon tindakan kejahatan, maka semakin besar kemungkinan terungkapnya tindakan kejahatan tersebut. Yang keempat, auditor itu mengumpulkan fakta-fakta sehingga bukti-bukti yang diperolehnya tersebut dapat memberikan kesimpulan sendiri. Selanjutnya, yang kelima ada bukti fisik. Jadi auditor itu memerlukan bukti fisik. Untuk bukti fisik itu merupakan bukti nyata. Bukti tersebut sampai kapanpun akan selalu mengungkapkan hal yang sama. Jadi auditor itu membutuhkan bukti-bukti yang aktual. Yang keenam adalah informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan saksi akan sangat dipengaruhi oleh kelemahan manusia. Yang ketujuh, jika auditor mengajukan pertanyaan yang cukup kepada sejumlah orang yang cukup, maka akan mendapatkan jawaban yang benar. Nah, yang terakhir adalah informasi merupakan nafas dan darahnya investigasi. Jadi, ada istilah no information, no case. Nah, apa sih maksudnya no information, no case itu? Di sini tuh menekankan pentingnya informasi dalam proses audit investigasi. Nah, pentingnya informasi dalam audit investigasi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah dasar untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, pengumpulan bukti. Yang keempat, mendukung laporan. Yang kelima, keberlanjutan proses investigasi. Untuk slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait sikap auditor investigasi. Itu dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah skeptisme profesional. Di sini maksudnya adalah auditor itu harus memiliki sikap skeptis. Sikap ini itu untuk membantu auditor tidak menerima informasi secara mentah-mentah dan selalu memverifikasi keakuratan serta keandalan data yang ada.
Untuk yang kedua, objektivitas. Jadi, seorang auditor itu tidak boleh terpengaruh oleh hubungan pribadi atau bias yang dapat mempengaruhi penilaian mereka. Yang ketiga, kemandirian. Seorang auditor investigasi itu harus mampu menjaga jarak dari pihak-pihak yang terlibat pro- dalam kasus yang sedang diselidiki. Terus yang keempat adalah kompetensi dan keterampilan. Auditor investigasi itu perlu memiliki pengetahuan yang memadai di bidang akuntansi, auditing, serta hukum. Yang kelima, di sini seorang auditor itu harus mengembangkan kreativitas dan intuisi mereka. Sikap ini itu membantu auditor untuk berpikir di luar kebiasaan dan menemukan cara-cara baru dalam mengumpulkan bukti audit. Untuk yang terakhir yaitu ketelitian dan ketekunan. Nah, di sini seorang audit itu harus teliti dan memiliki ketekunan dalam setiap aspek dari laporan keuangan dan transaksi yang dicurigai, serta melakukan verifikasi terhadap semua informasi yang diperoleh. Selanjutnya, ini ada pendekatan audit. Yang pertama, analisis data yang tersedia, analyzing available data. Nah, ini tuh maksudnya sebelum melakukan, jadi auditor itu sebelum melakukan wawancara atau tindakan investigasi lebih lanjut, auditor itu harus menganalisis semua data yang tersedia. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk memahami fakta-fakta yang sudah diketahui dari data tersebut. Jadi, analisis data ini bisa membantu auditor untuk mendapatkan gambaran awal tentang situasi yang sedang diinvestigasi. Nah, terus yang kedua yaitu sebelum memulai interview, data yang tersedia harus dianalisis untuk menentukan fakta apa yang diketahui dari data tersebut. Nah, terus langkah selanjutnya yaitu membuat hipotesa atau creating hipotesis. Kenapa sih auditor itu harus membuat hipotesis dulu? Nah, hipotesis dalam konteks ini adalah skenario terburuk yang mungkin akan terjadi. Jadi, fungsi hipotesis ini tuh berfungsi sebagai dugaan sementara ter- terkait apa yang mungkin terjadi atau menjadi penyebab masalah yang sedang diselidiki. Nah, hipotesis ini kemudian akan diuji dengan bukti-bukti yang nyata. Terus, setelah membuat hipotesa, si auditor itu harus menguji hipotesa, testing the hypothesis. Nah, pengujian hipotesis ini melibatkan pembuatan skenario atau what if. Auditor ini mencoba memvalidasi atau menolak hipotesis dengan mengumpulkan bukti tambahan atau menganalisis data lebih lanjut. Jadi, pengujian hipotesis ini bisa dilakukan dengan menguji uji statistik, tergantung pada jenis data dan tujuan pengujiannya. Jadi, uji hipotesis ini tuh melibatkan penetapan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, pemilihan tes statistik, dan penetapan tingkat signifikan. Nah, setelah menguji hipotesis itu, auditor tuh harus menyaring dan merubah hipotesa, refining and amending the hypothesis. Jadi setelah pengujian hipotesis itu dilakukan, auditor itu akan mengevaluasi hasilnya. Jadi jika bukti yang ada tidak mendukung hipotesis awal, maka hipotesis tersebut perlu disaring atau diubah. Jadi prosesnya ini tuh bersifat iteratif. Artinya, di mana auditor itu terus-menerus memperbaiki hipotesis berdasarkan bukti baru yang ditemukan. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk mendapatkan hipotesis yang paling akurat dan sesuai dengan fakta yang ada. Nah, yang selanjutnya adalah pendekatan investigasi. Di sini ada
ada dua hal. Yang pertama, individu dan benda. Nah, individu ada berupa korban, pelapor, saksi, dan tersangka. Nah, eh, di sini korban, pelapor, saksi, tersangka akan diwawancara oleh auditor untuk tujuannya adalah untuk memperoleh fakta atau informasi tentang tindak kejahatan. Nah, yang kedua yaitu benda. Benda terkait tindak kejahatan itu apa aja sih? Jadi benda terkait tindak kejahatan itu adalah bukti fisik yang merupakan bukti faktual yang selalu mengungkapkan fakta yang sama dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya adalah tahap-tahap audit investigasi. Di sini ada Di sini ada enam tahap audit investigasi. Yang pertama, pra-perencanaan. Yang kedua, perencanaan, pengumpulan dan pengevaluasi. Yang keempat, evaluasi bukti. Yang kelima, pelaporan. Dan yang terakhir, tindak lanjut. Nah, ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini adalah alur pikir audit investigasi. Jadi, di materi sebelumnya, di slide sebelumnya, rekan saya, Randina, sudah menjelaskan tentang pemahaman fraud, tentang karakteristik fraud, aksioma audit investigatif, dan prinsip dan pendekatan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tahap-tahap audit investigatif. Nah, itu kan tadi ada 6. Saya akan menjelaskan satu persatu, dimulai dari pra-perencanaan. Nah, di sini itu auditor itu melakukan penelaahan awal terhadap informasi yang tersedia. Nah, di sini tuh auditor mengumpulkan data dari berbagai sumber. Contoh misalnya seperti laporan masyarakat, dokumen, dan informasi dari lembaga terkait. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah ada indikasi penyimpangan yang memerlukan audit lebih lanjut atau tidak. Kalau misalkan perlu audit lebih lanjut, maka si auditor itu akan mengevaluasi kelayakan pelaksanaan audit investigasi berdasarkan informasi yang ada. Nah, untuk yang kedua yakni perencanaan. Nah, di sini kan ada hipotesa, audit program, rencana sumber daya, dan penugasan. Saya akan menjelaskan satu-satu. Tahap perencanaan itu melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, pasti auditor itu mengidentifikasi masalah. Jadi, auditor itu akan mengidentifikasi masalah berdasarkan informasi yang diperoleh dan melakukan diskusi dengan pihak terkait untuk memahami konteksnya. Nah, setelah auditor mengidentifikasi masalah, auditor itu akan membuat hipotesis. Jadi, si auditor itu akan merumuskan hipotesis awal terkait kemungkinan penyimpangan berdasarkan analisis data dan informasi yang tersedia. Terus yang ketiga adalah menyusun program kerja. Nah, di sini tuh audit itu tuh mencakup tujuan audit, ruang lingkup, langkah-langkah yang akan diambil, serta penugasan tim auditor. Nah, untuk yang terakhir adalah surat tugas. Jadi setelah perencanaan selesai, auditor itu menerbitkan surat tugas untuk melaksanakan audit investigasi. Terus yang ketiga adalah pengumpulan bukti. Nah, di tahap ini itu, auditor itu mulai mengumpulkan bukti melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan pemeriksaan dokumen. Nah, pengumpulan bukti ini bertujuan untuk mendukung atau membantah hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Nah, di pengumpulan bukti ini, si auditor itu memastikan bahwa semua bukti itu relevan dan dapat diandalkan serta memiliki hubungan yang jelas dengan dugaan penyimpangan. Terus yang keempat adalah evaluasi bukti. Nah, tadi kan udah pengumpulan bukti. Jadi setelah bukti dikumpulkan itu, auditor itu melakukan evaluasi mendalam terhadap semua bukti yang ada. Jadi ini melibatkan analisis untuk menentukan apakah bukti tersebut cukup kuat untuk mendukung kesimpulan tentang adanya penyimpangan atau kecurangan. Jadi auditor itu perlu memastikan bahwa bukti ini telah memenuhi standar hukum pembuktian gitu.
Nah, yang kelima adalah pelaporan. Nah, di sini di tahap pelaporan ini si auditor itu telah melakukan proses penyusunan laporan hasil audit investigasi. Nah, laporannya itu mencakup yang pertama, dasar penugasan dan ruang lingkup audit. Yang kedua, temuan audit yang merinci jenis penyimpangan, fakta-fakta yang terungkap, serta pihak-pihak yang terlibat. Terus yang ketiga adalah bukti-bukti yang diperoleh selama proses audit. Nah, jika sudah, laporan ini tuh akan kemudian disampaikan oleh pihak-pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum jika diperlukan. Nah, untuk yang terakhir, di alur pikir audit investigasi ini adalah tindak lanjut. Jadi, setelah laporan disampaikan ke pihak-pihak terkait, tahap tindak lanjut ini untuk memastikan bahwa rekomendasi dari audit ini diimplementasikan atau tidak. Jadi, tindak lanjut dapat meliputi pengawasan terhadap tindakan perbaikan atau bahkan proses hukum jika ditemukan cukup bukti untuk mendukung tindakan tersebut. Nah, dengan mengikuti tahapan-tahapan ini secara sistematis, auditor investigasi itu dapat melakukan tugasnya dengan efektif dan efisien dalam mengungkap kecurangan atau penyimpangan yang terjadi. Begitu. Selanjutnya, di sini ada proses utuh audit investigasi. Nah, ini ada eh, penjelasannya untuk masing-masing, yaitu eh, yang pertama adalah problem recognition dan review planning. Jadi, saya akan menjelaskan satu-satu. Problem recognition itu pengenalan masalah. Jadi, seperti yang dijelaskan sebelumnya, auditor itu pasti akan mengidentifikasi masalah. Auditor itu akan mengidentifikasi adanya indikasi kecurangan atau penyimpangan yang memerlukan investigasi. Nah, ini bisa berasal dari laporan pengaduan, hasil audit sebelumnya, atau informasi lain yang menunjukkan potensi masalah. Jadi, pengenalan masalah ini itu dasar untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadi kalau misalnya kita tidak menemukan masalah, tidak akan terjadi audit investigasi. Nah, yang kedua, review planning. Review planning itu perencanaan. Jadi, setelah auditor mengidentifikasi masalah, ternyata ada masalah atau penyimpangan, atau setelah auditor itu mengenali masalah, auditor merencanakan langkah-langkah yang akan diambil dalam audit investigatif. Nah, ini tuh langkah-langkahnya yang pertama adalah menyusun tujuan dan ruang lingkup audit. Yang kedua, mengembangkan hipotesis awal tentang kemungkinan penyimpangan. Yang ketiga, merencanakan metode pengumpulan bukti dan teknik analisis yang akan digunakan. Nah, untuk yang kedua, yaitu ada evidence collection. Apa ini? Evidence collection, auditor itu harus mengumpulkan bukti yang relevan dan kompeten untuk mendukung temuan auditnya. Jadi, metode pengumpulan bukti ini dapat mencakup yang pertama, wawancara dengan saksi atau pihak terkait. Yang kedua, pemeriksaan dokumen dan catatan keuangan. Yang ketiga, observasi langsung terhadap proses yang dicurigai. Jadi, bisa jadi observasi langsung terhadap hal-hal yang material, gitu. Terus, bukti yang dikumpulkan harus cukup untuk mendukung kesimpulan yang diambil, gitu. Terus, yang keempat ada evidence evaluation. Nah, di sini tuh evaluasi bukti. Setelah bukti dikumpulkan, auditor itu melakukan evaluasi untuk menentukan relevansi dan keandalan bukti tersebut. Ini tuh meliputi apa saja sih? Yang pertama, memastikan bahwa bukti mendukung hipotesis awal. Jadi didukung dengan bukti-bukti yang ada ya. Setelah pengumpulan bukti tadi dengan cara wawancara, terus pemeriksaan dokumen, observasi langsung gitu. Nah, yang kedua menganalisis hubungan antara bukti dengan dugaan penyimpangan. Apakah
logis gitu. Terus yang ketiga menyaring dan memperbaiki hipotesis jika diperlukan berdasarkan temuan baru. Yang terakhir adalah report findings, pelaporan temuan. Nah, setelah evaluasi selesai, si auditor itu menyusun laporan hasil audit investigatif. Laporan ini mencakup temuan dan kesimpulan berdasarkan bukti yang dikumpulkan. Yang kedua, rekomendasi tindakan lanjutan jika diperlukan. Yang ketiga, penjelasan mengenai dampak dari penyimpangan yang ditemukan. Gitu. Selanjutnya, nah, selanjutnya, kesimpulan dari presentasi kami, saya akan merangkum yang pertama, fraud. Fraud kecurangan. Fraud adalah apa sih itu? Apa sih fraud itu? Fraud adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja yang berdampak pada kerugian di sektor publik maupun private. Tindakan fraud ini meliputi korupsi, penyalahgunaan aset, kecurangan laporan keuangan, penipuan, pembocoran informasi rahasia, dan tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan fraud sesuai peraturan perundang-undangan. Kalau dalam dunia maya itu, fraud itu dapat berupa penipuan online. Nah, ketika ada fraud, maka fungsi akuntansi forensik itu apa? Jadi akuntansi forensik itu adalah bidang akuntansi yang digunakan untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya fraud. Nah, akuntansi forensik ini merupakan teknik pemeriksaan laporan keuangan dan perbajakan untuk mendeteksi adanya tindak kecurangan. Jadi audit forensik itu merupakan bagian dari akuntansi forensik yang berkaitan dengan pengadilan. Nah, selanjutnya, audit investigatif. Audit investigatif itu adalah audit yang bersifat reaktif yang dilakukan setelah ditemukannya indikasi awal adanya fraud. Jadi, audit investigatif ini bertujuan untuk mengumpulkan fakta dan bukti yang dapat diterima dalam sistem hukum untuk mengungkap terjadinya fraud. Jadi audit audit investigasi ini dapat merupakan pengembangan lebih lanjut atas hasil audit operasional atau audit kinerja yang memuat adanya indikasi KKN. Begitu untuk kesimpulan dari presentasi hari ini. Untuk itu, saya akan menutup presentasi materi pada hari ini. Terima kasih. Saya sampaikan, semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Terima kasih kepada dosen kami, Bapak Apriwandi, yang telah membimbing kami. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada salah kata. Saya Dahlia dan rekan saya, Randina. Randinal, izin menutup presentasi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.